Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Kita sambung pembicaraan kita mengenai sakit atau penyakit ya. Kita masih membicarakan tentang gejala penyakitnya. Jadi ada kondisi atau penyakit tanpa adanya gejala-gejala yang dirasakan, tapi sebetulnya dia mengalami kondisi yang berbahaya sebetulnya ya. Apalagi kalau penyakit menular ya. Seperti yang baru-baru ini kita alami seluruh dunia ya, COVID-19 ya, COVID-19. Jadi ada orang-orang yang dia tidak nampak sakit, tapi tidak nampak dia mengalami gejala-gejala, tapi sebetulnya dia terinfeksi. Ya, ini disebut nanti dengan keadaan subklinik ya. Subclinical infection. Jadi nggak ada gejala, nggak nampak gejala, sehingga diperlukan suatu cara untuk mendeteksi apakah dia membawa virus COVID-19 atau tidak ya. Tidak hanya COVID-19 ya, ini biasanya untuk penyakit-penyakit communicable diseases ya. Penyakit-penyakit yang dapat ditularkan, transmissible. Ya, penyakit menular lah ya, yang disebabkan oleh apakah virus, bakteria, ya, protozoa, fungi dan lain sebagainya ya. Jadi ada beberapa kondisi ya atau penyakit yang tidak menunjukkan gejala sama sekali ya. Misalnya seseorang dapat memiliki tekanan darah tinggi selama bertahun-tahun tanpa mengetahuinya karena nggak ada gejalanya. Dan begitu juga beberapa jenis kanker atau cancer ya. Penyakit-penyakit cancer ini kadang-kadang tidak ada orang memiliki gejalanya ya, sehingga tahapnya itu kadang-kadang sudah tahap yang advance, late, kadang-kadang malah late, sudah tahap akhir ya. Sudah terjadi penyebaran ke seluruh anggota badan ya, metastasis ya. Metastasis ya. Ada metastasis ke seluruh organ badan ya. Kadang-kadang malah ke otak ya, seperti kanker payudara ya dan kanker-kanker yang lain ya. Ini dikenal dengan kondisi yang disebut asymptomatic condition ya. Jadi keadaan tanpa gejala. Dan meskipun gagasan gejala sering dikaitkan dengan ketidaknyamanan atau fungsi abnormal, kondisi tanpa gejala bisa mematikan ya. Ya tiba-tiba nggak ada gejala, mati saja ya, dilihat diperiksa misalkan macam COVID-19. Nggak ada gejala, katanya mati saja ya. Karena dilihat dia membawa virus ya. Atau seperti tadi kan, dia punya hypertension tapi dia tak pernah merasa sakit pening gitu ya. Kemudian cancer, dia tak pernah merasakan adanya cancer di dalam badannya. Tiba-tiba diperiksa, lakukan pemeriksaan, sudah sampai tahap yang terakhir gitu ya. Dan akhirnya tidak bisa tertolong, ya ajal pun sudah datang, ya meninggal lah ya. Pada prinsipnya ajal datang ya. Ajal datang, penyakit sebagai pintu datangnya ajal ya. Jadi banyak jenis infeksi ya, terutama yang tidak menunjukkan gejala penyakit ya, dan mereka dapat menular meskipun tidak ada gejala yang nyata ya. Jadi perlu diperiksa seperti COVID ya. Perlu diperiksa. Apa pemeriksaannya? Kalau COVID kan dengan PCR ya. Real time PCR ya. Periksalah ya. Karena itu gold standard ya. Jadi harus periksa dengan PCR. Kalau PCR-nya positif walaupun tidak ada gejala penyakit, dia terpaksa dikarantina ya. Untuk menghindari supaya tidak terjadi penularan kepada orang-orang lain ya, yang sehat. Jadi kadang-kadang jangan salah diartikan ya.
Ya, saya sendiri pernah mengalami gitu ya, di suatu rumah sakit mau berobat dipaksa gitu ya, dipaksa dijebloskan ke dalam bilik atau apa namanya kamar COVID ya, apa namanya suspected COVID-19, karena ini penzaliman ya, penzoliman, naudzubillah ya. Jangan sampai Anda menzolimi orang lain, dosanya sampai akhirat. Selama orang tidak memaafkan, Anda tak bisa dimaafkan oleh Allah. Dan harta apa namanya penghasilan yang Anda dapat itu penghasilan haram ya, naudzubillah. Janganlah Anda memakan harta haram karena menzolimi orang lain ya. Wala ta'kulu bainakum bil batil ya. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah kan, la ta'kulu amwalakum bil batil, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ya. Janganlah kau makan harta kamu diantara kamu dengan cara batil ya. Bukan aja karena apa riba saja ya, tidak, jual beli yang tidak memenuhi takaran. Sama, Anda jual beli jasa kan, Anda sebagai misalkan sebagai dokter ya, Anda jual beli jasa keahlian Anda ya. Kalau Anda menzolimi, tidak berlaku benar, nah Anda sudah nanti terkena wail ya. Wailul lil mutaffifin. Wail mutaffifin ini orang yang menjual bukan hanya jual barang, tapi termasuk jual jasa ya. Naudzubillah lah, naudzubillah. Anar yang Anda makan ya. Masya Allah ya. Jadi bahaya lain dari infeksi subclinical adalah dapat menyebabkan komplikasi yang tidak berhubungan dengan infeksi itu sendiri ya. Misalnya infeksi saluran kemih UTI, urinary tract infection ya, atau ISK, bahasa Indonesia ISK, infeksi saluran kemih, urinary tract infection yang tidak diobati ya, dapat menyebabkan kelahiran prematur ya pada wanita ini terutama. Karena yang melahirkan wanita bukan laki-laki ya. Jadi UTI pada perempuan tidak diobati ya, berlarut-larut. Ya ini bahaya ya. Kalau ada UTI diobatilah kalau Anda mengalaminya, jangan dibiarkan ya. Apalagi kalau infeksinya dengan fungi, jamur ya. Banyak juga infeksi seperti HPV ya, human papilloma virus, ya, tidak langsung menunjukkan gejala dan masih bisa menular ke orang lain ya. Contoh infeksi yang awalnya tidak menimbulkan gejala juga yang disebabkan oleh HIV ya, human immunodeficiency virus ya. Selain tadi HPV, juga ada herpes simplex virus, HSV, syphilis, dan juga hepatitis B dan C ya. Jadi pertama kali seorang akan menyadari banyak kondisi tanpa gejala adalah selama kunjungan ke dokter biasanya mengenali masalah yang berbeda ya. Contohnya dia pergi untuk penyakit A, tapi sebetulnya dia mempunyai penyakit B ya, karena ada subclinical. Ini biasanya kalau dokter-dokternya pandai dan betul-betul pakar, dia tahu gitu ya. Oh ini ada penyakit lain, dikasih tahu. Nah perlu diperiksa dengan pemeriksaan lab misalkan. Kalau dia dengan ada infection, ya dilakukanlah pemeriksaan apakah virus atau bakteri atau yang lain ya. Dibuat suruh pergi ke lab diperiksa ya. Jadi mencari dokter mencari apa penyebabnya atau ada komplikasi yang lainnya. Juga seperti cancer ini pada tahap-tahap awal biasanya tidak disadari, dia sudah ada tapi tidak menunjukkan gejala ya selama tahap awal mereka. Tiba-tiba nanti kalau sudah drop, tiba-tiba sudah advance atau late ya. Seperti prostate cancer ya.
tidak menunjukkan gejala sampai telah berkembang ke tahap tertentu sampai terasa sakit misalkan ya. Ini membuat beberapa jenis kanker menjadi sangat berbahaya karena nggak pernah merasakan gejala-gejala pada awal-awal stage ya. Jadi pengobatan dini seringkali sangat penting ya untuk pengobatan kanker ya. Jadi kadang-kadang perlu dilakukan pemeriksaan ya. Ya kalau punya uang ya, kalau nggak punya uang apa untuk meriksa ya. Ini juga kadang-kadang finansial juga berperan ya. Tapi sekarang katanya sudah ada insurans ya. Insurans pun tidak semua di cover ya. Jadi banyak-banyaklah berdoa, kita bersyukur supaya kesehatan ini senantiasa dipelihara oleh Allah ya, kita senantiasa sehat. Dengan banyak bersyukur ditambah nikmat tersebut ya. Jadi screening test ini secara rutin penting ya untuk individu-individu yang beresiko mengalami penyakit, apakah penyakit communicable atau non communicable ya. Penyakit menular atau tidak menular ya. Itulah penyakit-penyakit tanpa gejala ya. Selanjutnya ada kondisi-kondisi yang tanda dan gejala itu berlaku secara serentak. Apa itu kita sambung dalam kesempatan yang lain ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.